Waalaikumsalam. Monggo Mbak kenalkan Mbak. Satu Mbak ya, ininya ya. Perkenalkan, nama saya Bidan Nurul Listiani. Rumah saya di Gadingan ya Mbak ya. Iya. Oh ya, nama Mbak siapa Mbak? Nama Mbak. Saya Mini. Mbak Mini. Nama suami. Nama suami Setio. Oh ya, Mbak Mini, Mbak Setio. Mbak Mini umurnya berapa? Umur? Saya 21 tahun. Kalau suami umur? 22. Oh ya, kalau Mbak Mini sudah menikah belum? Sudah. Sudah menikah? 2 bulan. 2 bulan yang lalu ya. Iya. Golongan darah Mbak Mini apa? Saya O. Golongan darah O, agama, Islam. suku bangsa, Jawa. golongan darah, Daerah O. pendidikan, SMA. pekerjaan, Ibu rumah tangga. status pernikahan, sudah menikah ya. Alamatnya mana Mbak? Saya Pasar Kliwon. Ya, ini saya mohon maaf, ini saya mau mencuci tangan dulu ya. Iya. Alhamdulillah sudah selesai Mbak ya cuci tangan saya. Oke. Terus ini gimana? Ada yang bisa saya bantu? Iya, saya kan sudah menikah 2 bulan. Saya itu pengen merencanakan kehamilan sama gimana sih cara jadi orang tua yang baik untuk anak saya nanti. Iya. Berarti Mbaknya di sini yang mau konsultasi gitu ya, konsultasi untuk menjadi pejabat orang tua yang baik dan benar. Oh ya betul. Jadi gini Mbak, jadi emang Mbaknya kesini betul sekali. Jadi fungsi dari pentingnya untuk persiapan menjadi orang tua yaitu untuk membantu anak-anak menjalani masa tumbuh kembang dengan baik, benar dan menyenangkan. Jadi anak itu tidak stres. Jadi nanti diharapkan anak itu menjadi harapan masa depan baik bangsa, nusa, agama, keluarga sampai di jannahnya, sampai di surga ya. Nah kan berkesinambungan ya. Insya Allah kalau dari waktu hamil sudah dibina, sudah dirawat, insya Allah kedepannya untuk masa-masa pertumbuhan anak, remaja, insya Allah nanti terpantau nih Mbak nih. Betul. Apa itu? Di sini saya mau menjelaskan sedikit masalah persiapan menjadi orang tua nih Mbak nih. Yaitu meliputi perencanaan keluarga jenengan sendiri dari ibu, bapak itu ya. Terus persiapan melahirkan kehamilan. Ini kan udah hamil kan, jadi harus dipersiapkan benar-benar. Apalagi Mbaknya baru trimester 1. Trimester 1 itu kan baru 2 bulan, kan 1 sampai 3 bulan kan, ini baru 2 bulan kan. Jadi emang masa-masanya untuk benar-benar dipersiapkan dari awal ya. Persiapan psikologis, dalam artian jenengan itu nggak boleh stres, nggak boleh panikan. Nanti kalau jenengan stres otomatis nyambung ke anaknya jenengan. Anaknya nanti kalau ibunya itu kan, ibu sama anak itu kan ini Mbak, apa itu rasa ininya rasa kedekatannya itu kan ini apa itu deket banget. Jadi nek ibunya itu sedih itu anaknya juga ikut setelah di dalam. Tapi kalau ibunya nyaman, ibunya itu senang, anak juga senang ya. Ya itu psikologis sama persiapan finansial, persiapan laktasi ASI, persiapan saudara kandung nanti. Ini anak pertama kok ya? Iya. Anak pertama, iya. Terus nanti saya menjelaskan tentang perencanaan keluarga meliputi perencanaan usia pernikahan. Yang sudah menikah, membina hubungan antar pasangan dengan keluarga lain dan kelompok sosial, merencanakan kelahiran anak pertama, nanti mengatur jarak kelahiran, berhenti melahirkan di usia 35 tahun, merawat dan mengasuh anak dengan memenuhi kebutuhan dasar anak. Jadi nanti tuh pas jenengan udah hamil nanti, udah dari sekarang saya itu nanti hamilnya itu nanti berapa tahun lagi, jadi dikasih jarak, nanti ikut KB,
Tapi nanti harus benar-benar sama suami ya, sama suami dibicarakan bareng-bareng. Ini suami saya lagi kerja jadi nggak bisa ikut ke Oh, ya harusnya kan ke sini suaminya. Biar jelas semuanya, jadi jenengan jelas, terusan suaminya juga jelas gitu. Tapi nanti minta tolong nanti dikasih tahu, Iya, dikasih nanti libatnya aja. nanti tak tahu kasih suami. lipat, tak kasih lipat nanti ini kan untuk nanti dianu. Iya. Ya Mbak. Terusan saya ini ya Mbak ya, untuk persiapan kehamilan itu yaitu persiapan fisik. Ini kan harus berusaha rutin. Iya. Bisa rutin setiap bulan sekali kalau tidak ada keluhan, tapi kalau ada keluhan monggo jenengan bisa ke bidan terdekat atau ke puskesmas atau ke rumah sakit gitu, monggo jenengan ngesaknya di mana. Sekarang kan sudah di mana-mana kan sudah banyak ya, tenaga kesehatan banyak, jenengan monggo mau memilih di mana, yang penting jenengan sering untuk periksa itu ya. Nanti kan waktu jenengan hamil itu periksa apa itu periksa HB minimal 3 kali, terus dan periksa HBsAg, IMS ya, IMS itu untuk mengetahui apakah ada apa itu di alat kelamin ada kelainan tidak gitu. HBsAg apakah ibu ada ini hepatitis tidak, HIV itu untuk mengetahui apakah ibu punya penyakit HIV, AIDS gitu loh Mbak ya. AIDS itu perlu diperiksakan waktu kehamilan itu. Terusan persiapan gizi. Kalau ibu hamil itu pokoknya makan yang enak-enak. Ada pantangan enggak? Tidak ada pantangan. Tapi kalau misalkan ibu takut, itu yang dikurangi yang nanas itu ya, yang nanas dikurangi, jangan banyak-banyak. Masanya kenapa? Masanya kadang bikin gatal. Tapi yang tidak, ayam harus makan, telur itu minimal 3. Telur itu yang ini ya Mbak, yang digodok aja, jangan digoreng untuk mil-milan. Itu terus ayam, terus sing apa itu yang ikan laut itu bagus untuk kecerdasan otak bayi ya. Lebih banyak itu sayur-sayuran, buah-buahan itu bagus banget untuk kecerdasan otak bayi sama jenengan. Nggak boleh makan mie ya, mie nggak boleh. Terusan nggak boleh apa itu minum kopi itu nggak boleh juga. Yang mengandung kafein nggak boleh ya. Itu minum air putih yang banyak. Terusan udah imunisasi belum Mbak? Imunisasi? Sekali pas capeng itu. Oh pas cabang. Nah berarti jenengan kan udah SD udah imunisasi SD? Sudah. SD 3 kali kan? Cabang 1 kali, berarti udah 4 kali. Berarti nanti 1 tahun lagi nanti imunisasi lagi ya biar komplit. Kalau seorang wanita itu kan sampai 5 kali yang TT-nya itu ya. Terus apa itu? Kesehatan organ reproduksi, ya. Dalam artian jenengan harus menjaga organ reproduksi apa aja Mbak, tahu enggak? Belum tahu. Organ reproduksi kan dari apa itu dari bawah, ya. Cara membersihkan jalan lahirnya jenengan dibersihkan dari cara membersihkannya itu ceboknya itu Mbak, ceboknya itu dari apa itu dari luar ke dalam, tahu dari luar ke dalam, jadi dari bagian dalam ke luar, dari luar ke dalam, okay? Depan ke belakang. Depan ke belakang maksud saya itu, dari depan ke belakang ya. Terus kesehatan mental ibu dalam artian jenengan nggak boleh stres. Pokoknya nanti kalau misalkan ada sesuatu itu jangan dirasakan sendiri. Harus dikonsultasikan sama dengan, kalau suami nggak bisa sama orang tua jenengan, sama teman terdekat juga nggak apa-apa. Yang penting jenengan nyaman. Oke, ibu mah dibuat senyaman mungkin ya. Terusan untuk persiapan psikologi orang tua itu didiskusikan ya dengan orang tua. Kemungkinan yang apa itu saya itu pengennya gini-gini. Misalkan saya itu pengen buat rumah apa pengen sendiri kan, kalau keluarga itu kan pengennya kan ini Mbak apa itu tidak mengganggu orang tua.
Jadi pengennya apa ngontrak sementara atau gimana, nanti harus benar-benar disiapkan. Terus menjelaskan tentang kebutuhan finansial. Finansial itu kan kadang itu kan ada apa itu biaya yang tidak terduga, harus punya tabungan. Jadi kalau sudah menikah itu nggak boleh boros-boros ya, tidak boleh boros-boros, harus hemat. Dalam artian hemat tidak pelit ya. Harus misalkan ini nggak perlu saya beli, nggak usah dibeli. Ini apa itu perlu saya persiapan untuk nanti anak saya siapkan, tapi nggak usah boros-boros. Jadi nanti misalkan kan kita kan nggak tahu kadang sakit apa itu kan nggak usah utang-utang. Dengan saya kadang kan kalau orang desa kan ada utang-utang sana ke sini untuk membiayai pengobatan gitu. Jadi menghemat sedikit mungkin gitu. Kalau perlu pokoknya menabung 1.000-2.000 sehari kan nanti kan lama-lama kan banyak ya. Terus itu mempersiapkan untuk laktasi, untuk menyusui. Kalau sebisa mungkin diusahakan bayi itu sampai 6 bulan. ASI eksklusif kan sampai 6 bulan. Tidak boleh dikasih susu formula. Harus ASI eksklusif. Jenengan kerja atau di rumah? Di rumah. Oh, kalau di rumah kan malah bagus Mbak ya. Jadi kalau di pabrik atau di nanti kan harus dipompa dan sebagainya. Tapi kalau di rumah kan alhamdulillah nanti insya Allah harus bisa loh ya. Bisa kan loh ya, jangan sampai kemasukan ini susu formula sebelum 6 bulan. Tapi kalau sudah umur 6 bulan nggak apa-apa dikasih tambahan ya. Sampai ASI nggak apa-apa. Nanti ASI sampai umur 2 tahun. Ya, 2 tahun sampai ASI. Tapi nanti kan kalau biasanya udah 2 tahun kan bisa disampai gitu ya. Terusan ya kan baru anak pertama. Nanti kalau anak kedua jenengan kan jenengan nggak cuma punya anak 1, anak 2. Jenengan persiapan kesannya karena jenengan itu tidak cemburu ya, tidak cemburu sama sibling. Di Fariki cemburu sama adiknya ya. Kadang kan iki buku dhewe. Itu teh buku dhewe bukumu kayak gitu kan, nggak boleh. Persiapan biar anak yang kedua nanti tidak cemburu. Pokoknya anak itu sejak awal dikasih tahu iki harapan apa itu mau punya adik lagi, dipersiapkan kayak gitu. Diberi pengertian, terus yang diajak ngomong-ngomong sama bayinya, adiknya, ini ini adiknya ini baru tidur, adiknya baru tahu. Oh, saya tuh punya saudara dalam kandungan kayak gitu ya. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan. Ada yang perlu ditanya? Insya Allah sudah jelas. Sudah jelas semua ya. Berarti udah nggak percaya saya ini ya. Jelaskan lagi sudah paham semua ya. Sudah. Ya, alhamdulillah kalau sudah paham berarti ke sini sudah mengerti apa yang dimaksud dengan ini untuk apa itu persiapan menjadi orang tua sudah tahu. Nanti semoga kedepannya nanti jenengan menjadi keluarga yang sehat, yang sejahtera, menjadi anak-anak yang sehat semuanya. Saatnya bisa saya bawa ya? Dibawa aja ya ini nanti untuk suami ya. Monggo.